Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Mari kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang tertunda. Apakah sah sholat seseorang yang tidak memperhatikan tumak ninah dalam sholat? Kemudian apa yang dimaksud pencuri dalam sholat menurut hadis? Kalau menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat yang dikerjakan tanpa tumak ninah itu tidak sah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari juz 1 halaman 192, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjidah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk dalam sebuah masjid. Masuk masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang masuk masjid di situ, kemudian sholat. Tsumma jaa fasallama 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah orang tadi selesai sholat, dia datang pada Nabi dan mengucapkan salam kepada Nabi. Faradda Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi salam. Kemudian Nabi menjawab salam orang tadi. Faqala, kemudian beliau bersabda, irji fasalli, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah dan solatlah sesungguhnya, karena sesungguhnya kamu itu belum solat. Fasalla, kemudian laki-laki tadi solat, mengulang solatnya lagi. Selesai solat, summa jaa fasallama 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang lagi kepada Nabi dan ucap salam. Nabi kita bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli falasan. Kembali dan solatlah, karena sesungguhnya kamu belum solat. Sampai 3 kali Nabi bersabda seperti itu. Lah orang tadi di tengah-tengah kebingungannya, dia mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang mengutus engkau wahai Rasul dengan kebenaran. Fama uhsinu ghairahu fa'allimni. Aku tidak bisa sholat yang lebih bagus dari apa yang aku kerjakan tadi. Maka ajari aku wahai Nabi cara sholat yang bagus, biar saya tidak ngulang-ngulang sholat terus. Tidak engkau perintahkan saya untuk ngulang sholat terus. Bagaimana cara sholat yang bagus? Nah, Nabi kita bersabda, idza qumta ilas sholati fakabbir. Jika kamu hendak mendirikan sholat, bertakbirlah, mulai dengan takbir. Kemudian faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, baca yang paling mudah menurutmu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Nah ini terus, summarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah dengan tumak ninah. Sesudah itu, summarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian angkatlah, berdirilah sampai betul-betul lurus dalam i'tidal, betul-betul berdiri lurus dalam i'tidal. Sesudah itu, summasjud hatta tatma'inna sajidan, sujudlah sampai betul-betul tumak ninah sujudmu. Kemudian summarfa hatta tatma'inna jalisan,
Kemudian angkatlah kepalamu sampai betul-betul kamu tumak ninah dalam duduk. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah yang kedua sampai betul-betul tumak ninah. Kemudian sabda Nabi ditutup, summaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Kerjakan yang demikian ini dalam semua solatmu. Sehingga solat harus tumak ninah. Kalau tidak tumak ninah, tidak sah menurut Nabi. Terbukti tadi ada orang yang solat, kemudian diminta oleh Nabi, didhawuhi oleh Nabi untuk mengulang solatnya. Berarti orang ini ketika solat ya dia dalam bahasa kita jentat-jentit lah. Nanti rukuk ya belum tumaninah wis itidal belum jejak wis sujud belum lagi nyeleh ini wis bangkit lagi, ya itu tidak sah menurut Nabi. Maka sholatlah yang tumaninah. Kemudian yang kedua tadi apa? Apa yang dimaksud pencuri dalam sholat berdasar hadis? Pencuri dalam sholat itu kalau kita sholat menoleh itu ikhtilas. Pencuri ya. Dulu Ummul Mukminin Siti Aisyah pernah bertanya pada Nabi. Ana Aisyah qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifat fis sholati. Dari Aisyah dia berkata, dahulu aku pernah bertanya pada Rasulullah tentang menoleh dalam sholat. Maka Nabi kita menjawab, huwa ikhtilasun. Menoleh dalam sholat itu adalah satu copetan. Yaktalisuhu syaiton min sholatil abdi. Yang mana setan mencopet dari sholat seorang hamba. Dan di riwayat yang lain disebutkan, Nabi kita bersabda, aswa'un nasi sarikotan. Sejahat-jahat manusia dalam mencuri, alladzi yasriku min sholatihi. Mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min sholatihi? Bagaimana orang mencuri dari sholatnya? Nah, Nabi kita bersabda, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Auqala atau beliau bersabda, la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Tidak menegakkan tulang belakang, tulang punggung ini dalam rukuk maupun dalam sujud, sehingga tidak tumakninah, musmung jentat-jentit. Nah, sebentar lagi Ramadan ada tarawih yang seperti itu. Maka itu tidak tumakninah menurut Nabi. Ini menurut Nabi, bukan menurut saya. Menurut Nabi sholatnya tidak sah, dan itu dikatakan sebagai sejahat-jahat manusia dalam mencuri, yaitu orang yang mencuri dari sholatnya. Rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna. Ya, ada lagi.